Halo semuanya, kami dari kelas IKMC 2019, kelompok 13, mata kuliah Manajemen Bencana. Di sini kami akan membahas mengenai penanganan bencana kebakaran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Alex dan rekan saya Dita, Rati, dan Riko. Baiklah, adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu pengertian kebakaran, dampak kebakaran, penyebab kebakaran secara umum, serta jenis kebakaran dan penanganannya. Pengertian kebakaran. Apa itu kebakaran? Kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api yang dapat menimbulkan kerugian. Kebakaran bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Menurut Permen PU RI nomor 26 tahun 2008, bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak awal kebakaran hingga penjalaran api yang menimbulkan asap dan gas. Dampak kebakaran. Apa saja dampak dari kebakaran? Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan, kecederaan, atau bahkan kematian kepada manusia, dan di sisi lain, kebakaran juga merugikan baik secara ekonomi, fisik, serta lingkungan. Penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi karena adanya api. Api sendiri merupakan suatu reaksi kimia atau oksidasi secara cepat yang terbentuk dari 3 unsur penting, yaitu panas, udara, dan bahan bakar. Ketiga unsur ini disebut segitiga api. Bahan bakar. Bahan bakar atau bahan dapat terbakar merupakan semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Terbagi menjadi 3 wujud, yaitu benda padat seperti batu bara, kayu, dan sebagainya, benda cair seperti bensin, minyak tanah, dan sebagainya, dan benda gas seperti gas alam dan sebagainya. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Contohnya seperti panas matahari, gesekan, percikan api listrik, dan sebagainya. Udara atau oksigen berfungsi sebagai zat pembakar. Agar terjadi pembakaran, dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen di dalam udara. Nah, setelah mengetahui unsur penyebab dan proses terjadinya api sebagai penyebab kebakaran, berikut merupakan kejadian yang umumnya menyebabkan kebakaran, yaitu karena keteledoran manusia, terbakarnya peralatan rumah tangga dan alat produksi, terbakarnya bahan bakar minyak, terjadinya arus pendek, faktor alam seperti cuaca panas dan angin kencang, serta kondisi tiupan angin kencang dalam situasi kebakaran. Jenis kebakaran berdasarkan lokasi dan penanganannya. Di sini kami membahas mengenai 3 jenis kebakaran berdasarkan lokasi, yaitu kebakaran permukiman, kebakaran di tempat kerja dan di tempat umum, dan kebakaran hutan. Yang pertama, kebakaran di permukiman. Kebakaran permukiman merupakan nyala api baik kecil maupun besar pada tempat bermukim dalam situasi dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan serta pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran permukiman ini umumnya disebabkan oleh arus pendek pada aliran listrik, aktivitas di dapur, puntung rokok yang terbuang sembarangan, kabel yang rusak, gas dan cairan yang mudah terbakar, serta peralatan listrik yang tidak terpasang dengan baik. Nah, setelah diketahui penyebabnya, sekarang bagaimana cara menangani kebakaran pada permukiman? Yang pertama yaitu sebelum terjadinya bencana. Tindakannya yaitu hindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi beban kapasitas meter listrik. Yang kedua, pemasangan instalasi listrik di rumah jangan terlalu banyak sambungan isolasi. Yang ketiga, pada saat listrik padam jangan meletakkan lilin di sekitar bahan yang mudah terbakar. Yang keempat, hindari peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, memeriksa secara berkala instalasi listrik di rumah. Keenam, memeriksa kondisi tungku masak dan segera ganti jika ada yang bocor.
Ketujuh, menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus. Kedelapan, menyiapkan alat pemadam kebakaran sederhana. Kesembilan, memahami dalam menggunakan alat pemadam kebakaran. Kesepuluh, memahami teknis memadamkan api. Yang kedua, saat bencana. Tindakannya yaitu tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Kedua, jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam yang ada. 3. Segera beritahukan orang lain yang berada di dekat api, seperti bunyikan tanda alarm atau berteriak. Yang keempat, jika kebakaran disebabkan korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah. 5. Jika kebakaran besar, segera keluar rumah. Keenam, berjalanlah dengan tenang, jangan lari, perhatian penuh dan tidak panik. Ketujuh, menjauhi arah hembusan angin. 8. Tutup ruangan yang terjadi kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan yang lain. 9. Tidak mengunci pintu-pintu di rumah agar pemadam kebakaran mudah untuk memadamkan api. 10. Jika menemukan asap tebal di suatu ruangan, hindari menghirup asap dengan cara merangkak dan gunakan kain basah sebagai penutup hidung. 11. Jika melalui pintu yang tertutup, periksalah suhu dalam pintu itu terlebih dahulu, kemudian jika panas, pindah melalui pintu yang lain. 12. Jika sudah berhasil keluar dari rumah dan sudah berada di tempat yang aman, segeralah minta bantuan kepada tetangga sekitar dan segera hubungi pemadam kebakaran 113 jika api tidak dapat dikendalikan. Dan jangan kembali ke rumah sebelum ada tanda aman dari pihak pemadam kebakaran. Tindakan penanganan ketiga yaitu pada saat setelah terjadi bencana. Tindakannya yaitu menilai keadaan sekitar, cari anggota keluarga yang lain, membersihkan puing-puing sisa bangunan, mengumpulkan barang-barang yang masih berguna, siap sedia jika terjadi kebakaran lagi. Kemudian yang kedua yaitu kebakaran di tempat kerja dan di tempat umum. Tempat kerja dan tempat-tempat umum juga merupakan salah satu yang harus diwaspadai dari kebakaran, dikarenakan banyak orang yang berada di tempat tersebut, sehingga sangat berisiko menyebabkan kerugian apabila terjadi kebakaran yang tidak ditangani dengan baik. Namun, dalam sebagian kasus, terdapat korban yang berjatuhan saat kebakaran terjadi, dikarenakan ketidakmampuan orang-orang untuk keluar bangunan dengan aman dan tepat waktu, yang disebabkan oleh rancangan bangunan yang buruk, hambatan rute penyelamatan diri dari kebakaran, tidak adanya sistem peringatan dini, dan tidak adanya prosedur darurat. Secara umum, hal mendasar menjadi penyebab kebakaran di tempat kerja dan di tempat umum, yaitu arus pendek pada aliran listrik, penumpukan bahan yang mudah terbakar di tempat kerja, pengadaan sumber pemantik api secara tidak sengaja, ketidakmampuan mendeteksi dini adanya kebakaran, dan ketidakmampuan mengendalikan kebakaran dan memadamkan. Jadi, bagaimana cara penanganan tepat mengenai kebakaran di tempat kerja dan tempat umum? Penanganannya yaitu, yang pertama, sebelum terjadinya bencana, dan tindakannya yaitu mengendalikan bahan yang mudah terbakar, mengurangi potensi pemantik api, identifikasi cepat mengenai terjadinya kebakaran, menetapkan ketentuan dan prosedur darurat yang efektif, pengendalian kebakaran dengan penyediaan, memilih dan meletakkan peralatan pemadam kebakaran seefektif mungkin, pengelolaan risiko kebakaran, serta pelatihan dan pendidikan kepada pekerja. Berikut merupakan alat-alat sebagai bentuk standar keselamatan yang harus dimiliki oleh sebuah gedung, yaitu kain basah, alat pemadam api ringan atau APAR, rambu-rambu pencegah kebakaran, hydrant box, pipa sprinkler, kotak pemadam kebakaran, sistem deteksi dini dan alarm kebakaran, tangga darurat, dan alat komunikasi. Kemudian kesiapsiagaan yaitu menyediakan perlengkapan keadaan darurat, menyediakan prosedur tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat, melakukan inspeksi terhadap perlengkapan keadaan darurat, dan mengadakan pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Kemudian penanganan saat terjadi bencana yaitu saat melihat api tetap tenang, jangan panik. Kemudian segera hubungi petugas security yang kemudian security langsung menghubungi kontak damkar. Ketiga, menjauh dari sumber api dan asap. Keempat, segera menuju pintu darurat. Kelima, bila memungkinkan, ambil alat pemadam api ringan, APAR, untuk memadamkan api. Dan bila tidak memungkinkan,
Berjalanlah dengan biasa dengan cepat. Ketujuh, jangan membawa barang yang besar yang dapat mengganggu gerakan pada saat evakuasi. Kedelapan, bila api membesar, tetap tertib dan segera meninggalkan gedung sesuai petunjuk. Kesembilan, bila terjebak asap kebakaran, maka tetap menuju tangga dengan ambil napas pendek-pendek dan upayakan merayap. Tetap tertib. Kemudian penanganan pasca bencana yaitu pemberian bantuan berupa dana dan biaya pengobatan terhadap korban bencana, membersihkan puing-puing sisa kebakaran, mengumpulkan dokumen atau barang-barang yang masih berguna, perbaikan atau merenovasi gedung jika masih memungkinkan, serta pembuatan gedung baru yang sesuai standar sehingga dapat mencegah dan meminimalisir risiko bencana kebakaran. Kemudian yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, namun juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian milik masyarakat yang berada di kawasan hutan. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Pertama, penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh kondisi alam. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam bisa terjadi karena musim kemarau yang panjang, sambaran petir, aktivitas vulkanik, dan ground fire. Penyebab kebakaran hutan yang kedua yaitu akibat ulah manusia. Biasanya dapat terjadi secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Manusia biasanya membakar hutan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan tujuan utamanya yaitu pembukaan lahan perkebunan. Bagaimana cara menangani kebakaran hutan? Penanganan pertama yaitu sebelum terjadinya bencana. Tindakannya yaitu mengawasi titik rawan kebakaran hutan, melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin, mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran hutan, membuat tempat penampungan air, memasang alarm peringatan bahaya kebakaran, dan melakukan penyuluhan. Kesiapsiagaan yaitu pengadaan alat-alat penunjang kegiatan pemadam kebakaran, persiapan alat-alat pemadam kebakaran hutan, pembentukan kelompok-kelompok kecil pemadam kebakaran hutan, koordinasi petugas kebakaran dan masyarakat sekitar, serta perumusan metode pemadaman kebakaran. Kemudian penanganan saat bencana yaitu menghentikan penjalaran kebakaran hutan, kemudian memadamkan kebakaran hutan secara langsung, kemudian pastikan seluruh anggota keluarga lengkap dan tidak berada di area hutan saat terjadi kebakaran hutan, serta upayakan agar api dari hutan atau lahan terbakar tidak menjalar ke rumah dan wilayah lain. Untuk itu, perlu menebang sisi luar hutan atau lahan untuk menyekat penjalaran api. Kemudian penanganan pasca bencana, yaitu pengukuran langsung areal yang terbakar. Kemudian overlay hasil pengukuran pada sebuah peta. 3. Perhitungan kerugian atau taksasi dampak ekonomi dan ekologi kejadian kebakaran hutan. Keempat, pelaporan kejadian kebakaran hutan pada Dinas Kehutanan. Kelima, pengecekan ulang areal yang kebakar. Keenam, perumusan kegiatan rehabilitasi areal yang terbakar. Ketujuh, koordinasi ulang mengenai sistem pengawasan areal yang terbakar. Kedelapan, memberikan bantuan sosial kepada korban yang tertimpa bencana. Kesembilan, upaya yuridikasi atau investigasi untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.